Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, bagaimana kabarmu hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, semangat belajar dan terus belajar. Motivasi dari Bapak Mario Teguh nih, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kali ini bersama Ustazah Jiwa, kita akan belajar tentang sudut dan garis sejajar. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Sama halnya kedudukan garis sejajar di mana keduanya tidak akan pernah bertemu di satu titik. Langit dan bumi pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terpisah, bahkan tidak ada penghubung di antara keduanya. Pernahkah kalian melihat rel kereta api? Apa sajakah yang terdapat pada rel kereta api? Coba kalian perhatikan garis-garis yang ada pada rel kereta api. Ada dua garis sejajar dan ada garis-garis lain yang menghubungkan dua garis sejajar tersebut. Apakah dua garis sejajar pada rel kereta api akan saling bertemu pada bagian ujungnya? Ya, betul, tidak akan bertemu. Bagaimana sudut-sudut yang terbentuk pada pertemuan antara kedua garis sejajar dan garis-garis lain yang menghubungkan dua garis sejajar tersebut? Mari kita bahas bersama-sama pada materi sudut dan garis sejajar. Ada dua garis sejajar. Mengapa dinamakan dua garis sejajar? Karena kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan, meskipun diperpanjang tanpa batas. Jika dua garis sejajar dipotong oleh dua garis yang lain, maka garis pemotong tersebut dinamakan garis transversal. Berdasarkan ilustrasi garis tersebut, ternyata kita dapat menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut, apakah terdapat garis-garis yang sejajar? Ya, betul. Bagian ini merupakan garis yang sejajar. Apakah terdapat garis transversal pada gambar tersebut? Ya, terdapat garis yang merupakan garis transversal. Coba kalian perhatikan, ternyata pada garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal akan membentuk hubungan antar sudut. Ustazah akan memberi nama pada setiap sudutnya. Garis K dan L merupakan garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal T, sehingga terbentuk sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Yuk kita kenali hubungan antar sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut sehadap. Mengapa disebut sebagai sudut sehadap? Karena menghadap arah yang sama. Sudut-sudut manakah yang termasuk dalam sudut sehadap? Sudut A sehadap dengan sudut E, sudut C sehadap dengan sudut Q, sudut D sehadap dengan sudut H, sudut B sehadap dengan sudut F. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Mengapa disebut sudut dalam berseberangan? Karena terletak pada bagian dalam garis sejajar K dan L dan saling berseberangan dengan garis transversal. Sudut manakah yang termasuk sudut dalam berseberangan? Sudut D dalam berseberangan dengan sudut E. Sudut C dalam berseberangan dengan sudut F. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Mengapa disebut sudut luar berseberangan? Karena terletak pada bagian luar garis sejajar K dan L dan saling berseberangan dengan garis transversal. Sudut manakah yang termasuk sudut luar berseberangan? Sudut A luar berseberangan dengan sudut H. Sudut B luar berseberangan dengan sudut G. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Mengapa disebut sudut dalam sepihak? Karena terletak pada bagian dalam garis K dan L serta terletak pada pihak yang sama pada garis transversal.
Sudut-sudut manakah yang termasuk sudut dalam sepihak? Sudut C dalam sepihak dengan sudut E. Sudut D dalam sepihak dengan sudut F. Yang kelima, sudut luar sepihak. Mengapa disebut sudut luar sepihak? Karena terletak pada bagian luar garis K dan L, serta terletak pada pihak yang sama pada garis transversal. Sudut-sudut manakah yang termasuk sudut luar sepihak? Sudut A, luar sepihak dengan sudut G. Sudut B, luar sepihak dengan sudut H. Nah, itulah materi mengenai sudut dan garis sejajar. Berdasarkan pemaparan materi yang kita pelajari bersama, kita ketahui bahwa sudut dan garis sejajar dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari dan terdapat hubungan antar sudutnya. Di antaranya sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Baik, untuk menguji pemahaman kita, coba perhatikan gambar jembatan berikut ini. Dari keempat gambar jembatan ini, ternyata ada salah satu gambar yang tidak sesuai dengan konsep sudut dan garis sejajar. Gambar manakah itu? Apakah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, atau gambar keempat? Nah, coba kalian analisis dan terapkan informasi yang kalian dapat mengenai sudut dan garis sejajar. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat. Saksikan terus video pembelajaran di YouTube Al-Muslim Jatim. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.